Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan limpahan nikmat sehatnya kita semua bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat di sini. Yang terhormat Ibu Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Surakarta, Ibu Rina. Dan yang terhormat Bapak Kepala Bidang Mutasi Promosi BKPSDM, Bapak Yulian. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Saya Mufidah Amalia Solihah selaku moderator pada acara paparan presentasi pada siang hari ini. Pada siang hari ini akan dilaksanakan presentasi dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Jabatan Fungsional Berbasis Digital oleh Ibu Karisma Andikasari, Esos. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin kepada Bu Sek, Bu Rina, dan Pak Yulian dan juga rekan-rekan semuanya. Ini proses belajar dia Pak. Untuk laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada siang hari ini, saya mengambil tema optimalisasi pengelolaan jabatan fungsional berbasis digital untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian yang cepat, transparan, dan akuntabel. Kenapa saya memilih ini? Sebenarnya karena dari awal ketika saya masuk tersebut, saya dihadapkan dengan pengelolaan JF yang masih berupa manual. Jadi mereka mengirim data itu banyak sekali berkasnya hingga berdos-dos itu, hampir ada 3 dos itu. Jadi saya berpikir bahwa mungkin untuk pengelolaan jabatan fungsional agar tidak memakan tempat dan juga banyak kertas itu kita harus paperless. Dasar hukum yang akan saya pakai yaitu Kemenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, yang di dalamnya itu mengatur tentang kedudukan tanggung jawab jabatan fungsional. Di situ juga dijelaskan dengan klasifikasi jabatannya, kategori dan jenis jabatan fungsional, pengusulan dan penetapan, serta ada pengelolaan kinerja bagi jabatan fungsional. Maksud dan tujuan. Maksudnya di sini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan jabatan fungsional melalui aplikasi digital untuk mewujudkan ASN yang adaptif dan pelayanan yang lebih profesional sesuai dengan tuntutan era modern. Tujuannya sendiri adalah mengoptimalkan proses pengelolaan jabatan fungsional, mengurangi penggunaan dokumen fisik atau paperless, meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan, dan mewujudkan ASN yang adaptif dan profesional. Hal ini berkaitan dengan visi misi Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Berdasarkan dengan nilai dasar semangat gotong royong kebinekaan, visi dan misi Kota Surakarta menekankan pentingnya modernisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang gesit. Optimalisasi pengelolaan jabatan fungsional berbasis digital ini merupakan langkah konkret untuk mendukung pencapaian visi misi tersebut, khususnya dalam aspek modernisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Di profil BKPSDM sendiri memiliki peran strategis untuk bertanggung jawab atas berbagai aspek manajemen kepegawaian, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan kompetensi ASN di Kota Surakarta. Sedangkan fungsi utama dari BKPSDM sendiri yaitu menyusun kebijakan pengelolaan SDM, perencanaan kebutuhan pegawai, dan pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas ASN. Dan juga untuk inovasi digital berfokus pada penggunaan teknologi dalam manajemen kepegawaian seperti sistem informasi yang mempermudah administrasi dan transparansi data. Di sini saya sebagai analis pengembangan kompetensi pertama, yaitu yang pertama saya memiliki tupoksi sebagai analis kebutuhan untuk mengidentifikasi kesediaan kompetensi dan merumuskan kebutuhan pengembangan yang relevan. Yang kedua juga untuk perancangan program, untuk merancang program pengembangan kompetensi yang efektif dan efisien. Yang ketiga kita untuk mengendalikan dan evaluasi, memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan. Yang keempat kita juga melakukan konsultasi dan rekomendasi, memberikan konsultasi dan rekomendasi program pengembangan. Jabatan fungsional analis pengembangan kompetensi ahli pertama ini berperan penting dalam memastikan ASN memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jabatan dan kebutuhan organisasi.
mendukung pengelolaan jabatan fungsional yang efektif dan efisien. Di sini ada keterkaitan antara dengan tema yang saya ambil dengan aspek berakhlak, yaitu untuk berantai pelayanan. Pengelolaan yang masih manual itu menggunakan dokumen fisik membuat pelayanan kepegawaian itu menjadi lambat dan kurang responsif terhadap kebutuhan ASN. Diharapkan dengan adanya aplikasi digital ini nantinya pelayanan dapat lebih cepat, mudah, dan akurat. Dari sisi akuntabel, proses manual ini rentan terjadi kesalahan dan kehilangan dokumen. Seringkali karena hal tersebut kita dari tim pengelola itu kadang bilang Mbak sudah ngirim, sedangkan dari kami kadang juga ada yang kehilangan, jadi itu menimbulkan ketidakpercayaan. Dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan proses dapat tercatat, dapat diaudit, dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kompeten, pengelola kepegawaian dapat lebih fokus untuk pada aspek lainnya yang lebih penting ya, daripada hanya sekedar untuk mengurus berkas-berkas ya Pak ya. Jadi tidak hanya pada proses administrasi saja. Hal ini nanti diharapkan untuk turut mendukung upaya penguatan kompetensi ASN dan pengelola kepegawaian. Harmonis, pengelola jabatan fungsional secara digital dapat menjaga hubungan yang harmonis, adil, dan terbuka terhadap rekan-rekannya mereka yang akan menggunakan aplikasinya tersebut, sehingga tercipta kerjasama yang rukun, saling percaya, dan mendukung visi misi organisasi. Loyal, penguatan pengelolaan jabatan secara digital ini merupakan wujud kesetiaan ASN pada visi misi Intasi, yaitu memberikan pelayanan yang unggul demi kepentingan bangsa dan masyarakat. Adaptif, penggunaan teknologi digital merupakan langkah adaptif dan kreatif demi memenuhi kebutuhan zaman sesuai visi misi Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kolaboratif, aplikasi digital ini dapat diakses dan dimutakhirkan secara kolaboratif oleh pengelola kepegawaian dan instansi terkait sehingga terjadi koordinasi dan kerjasama yang lebih harmonis dan transparan. Dari gagasan tersebut, maka saya mengidentifikasikan isunya bahwa proses pengelolaan jabatan fungsional ini masih bergantung banyak pada dokumen fisik. Dan dokumen fisik ini seringkali terdapat disparitas data juga Bu antara portal kepegawaian dan juga yang ada berada di CASN. Hal ini menyebabkan prosesnya menjadi lambat, kurang transparan, dan rawan kesalahan dalam penerbitan SK karena adanya ketimpangan data antara di portal dan CASN. Ini bisa diberi contoh. Sebagai contoh Ibu, ini untuk kemarin ada disparitas data juga ke kita untuk mengajukan kenaikan jenjang atas nama Anang Sudarmono. Dan di sini di aplikasi portal, coba buka portalnya deh. Di aplikasi portal itu sebenarnya beliau ini portal ini yang di portal ini sebenarnya beliau coba klik di pendidikannya sudah S1 sarjana keperawatan anestesi. Sedangkan di CSN-nya itu beliau masih di D3. Yes. Nah, di sini tertulis hanya untuk masih D3 dan ini sangat menghambat untuk beliau untuk naik jenjang. Jadi tidak bisa. Meskipun secara di portal beliau sudah S1. Nah, adanya disparitas data tersebut untuk itu karena adanya disparitas data tersebut kami meluncurkan aplikasi coba sampai ini Bu, namanya untuk pengelolaan kenaikan jabatan fungsional, jenjang dan juga KP. Nah, di sini kita dari proses usulan ini secara manual diharapkan para pengguna layanan ini lebih aware terhadap data yang mereka miliki. Sehingga ketika mereka input data di sini itu sudah benar dan mengurangi tadi adanya disparitas data tersebut. Kemudian untuk persyaratannya, klik salah satu. Untuk persyaratannya ini
kita mengambil dari kebutuhannya permohonan RP sesuai dengan yang ada di permohonan RP, karena prosesnya nanti juga berkaitan dengan imut. Untuk rencana kerja dan tahapannya, setelah mengidentifikasi masalah, perencanaan akurasinya nanti kita merancang alur proses SOP-nya, tampilan dan laporan pada aplikasi untuk menghasilkan desain dan rencana informatif yang jelas. Untuk pembangunan aplikasi, itu membutuhkan proses kita untuk berkolaborasi dengan tim IT untuk menghasilkan aplikasi digital pengelolaan jabatan fungsional tersebut. Implementasinya tadi dengan mengikut data, melakukan uji coba dan perbaikan agar pengelolaan jabatan fungsional berjalan lebih cepat, akurat, dan transparan. Untuk evaluasinya nanti kita akan mengumpulkan umpan balik dan menyimpulkan proses untuk menghasilkan laporan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Untuk rencana kerja menengah, kita mengharapkan adanya integrasi aplikasi jabatan fungsional tersebut dengan sistem informasi kepegawaian daerah portal kepegawaian. Karena mengingat di sini jabatan fungsionalnya itu sangat banyak berupa yang pertama dengan jumlah yang sangat banyak JF-nya. Fungsionalnya di angka 4.711, jadi itu merupakan jabatan fungsional yang sangat banyak yang perlu harapan kami setelah adanya nanti dengan aplikasinya tersebut, kecepatan proses itu akan menjadi lebih cepat daripada untuk pengajuan usulan secara manual. Yang kedua, transparansinya dari aplikasi tadi, mutasi tadi, kita nantinya akan bisa melihat bahwa tahapan itu sudah sampai di mana, apakah sudah diterima oleh admin ataukah nanti proses di BKN-nya itu bisa terlihat. Untuk akurasi datanya, karena mereka menginput sendiri dan juga ada dokumen yang dilampirkan, diharapkan tingkat akurasi datanya itu lebih tinggi dibandingkan kita membandingkan antara yang di portal dan juga CSN, karena ketika kita membandingkan dua itu cukup membutuhkan waktu yang lama. Untuk efisiensi biaya, karena ini paperless, itu bisa menekan biaya mereka untuk fotokopi. Terus untuk kepuasan pengguna diharapkan mereka untuk lebih meningkat kepuasannya. Implementasi aplikasi digital ini dalam pengelolaan jabatan fungsional ini menunjukkan penurunan signifikan dalam berbagai aspek. Proses yang sebelumnya manual dan lambat menjadi digital dan cepat. Transparansi meningkat karena proses dapat dimonitor. Keamanan data lebih terjamin dengan sistem backup. Laporan juga dapat disajikan secara otomatis dan real time serta terjadi penghematan biaya operasional. Terima kasih. Kesimpulannya, untuk transformasi digital ini merupakan langkah penting dari optimalisasi proses dan diharapkan pelayanan tumbuh secara optimal, proses lebih cepat, akurat, dan transparan, sehingga akan mewujudkan ASN yang adaptif dan mendukung visi misi ASN yang profesional. Implementasi aplikasi digital ini mendukung terwujudnya ASN adaptif profesional sesuai dengan core value ASN berakhlak. Ya, plus dulu. Kursi. Dari paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Karisma tadi, ada simpulan menarik bahwa implementasi aplikasi digital mendukung terwujudnya ASN adaptif dan profesional sesuai core value ASN, yaitu berakhlak. Dari Ibu Rina, monggo untuk tanggapannya. Ya, teman-teman, sebenarnya saya baru itu kalau yang singkat sama, karena ternyata berapa tahun, Pak? Satu tahun. Sudah bisa menghasilkan untuk aplikasinya sudah dibuat atau sudah dibuat, tapi memang kita belum mengadakan sosialisasi, Bu. Tapi sebagian yang
sudah kita gunakan tapi kita belum mensosialisasikan. belum launchingnya. Jadi ini penulisan ini apa namanya proyek apa namanya laporan orientasi ini nanti akan menghasilkan aplikasi atau tahapannya seperti apa, sosialisasi. Tahapannya kalau habis ini kalau bisa kan kita nanti sosialisasikan launching dulu, nanti setelah itu prosesnya kalau bisa untuk jangka menengahnya biar apa itu untuk datanya itu biar bisa terintegrasi dengan portal kepegawaian. Jadi seperti KGB itu kan kita cuma tinggal klik aja. Nah rencana kita tuh kalau bisa diaplikasikan terhadap portal itu lebih mudah gitu. Nanti masuk di portal. Jadi kalau bisa kan data semua sudah tersedia. Hanya saja memang ketika di portal itu untuk ukuran filenya itu berbeda dengan CSN. Sedangkan untuk usulannya kita menggunakan CSN. Jadi itu sedikit mengganggu. Kalau sebelum ke materi mungkin sedikit saja masukan. Kalau nanti ada seminar lagi nggak sih atau hanya sekali? Hanya sekali saja. Ya, kalau pelajar apa itu? Tingkat tim itu ada pra seminar dan seminarnya kalau ini hanya sekali ya. Hanya sekali saja. Kalau mungkin untuk yang lainnya ke depan mungkin kalau ada yang ini adik-adik ini bisa menulis seminar seperti ini, penyampaian dulu mungkin ya terlalu cepat. Terlalu cepat. Apa mungkin dibatasi waktu ya? 15 menit itu. Kali boleh sih lebih. Terlalu cepat sekali. Cuma pindah ini nanti buat pelajaran nanti terlalu cepat yang menyampaikannya. Saya belum pakai nyimak kecil kembali. Tapi jadi nggak apa-apa ya, sambil belajar kita juga sama-sama belajar ya. Pada prinsipnya saya akan mendukung sekali penulisan orientasi hasil ini nanti pada sebenarnya kepentingan IKPTN dan Kota Surakarta tentunya, khususnya ini pada layanan untuk yang fungsional agar lebih cepat organisasi. Mungkin itu aplikasi ini akan diproses. Kemudian yang tadi coba yang perbandingan sebelum dan sesudah. Nah ini keterangan perbandingan sebelum dan sesudah informasi. Nah ini 40, 80 ini apa, yang kesana ini apa, kan ada keterangannya. Apakah ini kepuasan atau hasil survei atau ini ukurannya apa yang bisa dicapai, yang kesana 80, nah, ini ada yang sebelum kan yang merah semua. Nah ini yang kesini apa agak kalau yang untuk ini kebetulan ada beberapa yang memang sudah masuk ke kami Bu untuk proses kenaikan jenjangnya. Jadi kita ambil sampel dari tersebut yang sudah masuk. Jadi Bu. Tapi hanya sedikit sampling aja. Jadi ini yang gimana itu? Yang merah sebelum Ibu, dan yang pink ini sesudah implementasinya. Karena dulu itu waktu mereka mengusulkan jenjang itu Ibu, mereka prosesnya kan harus hard copy itu, hard copy ngirim ke sini dan itu padahal berkasnya sangat banyak. Dan itu juga kadang tuh fotokopiannya kurang terbaca dan sebagainya. Padahal kita inputnya itu harus berbentuk PDF dan di aplikasi CSN tersebut kita dibatasi maksimal 1 MB. Ketika kita memakai data yang ada di portal, padahal di portal itu hanya 150 KB dan itu pun kadang seringkali tidak terbaca. Ya tadi dijelaskan bahwa ini sebenarnya baru akan iya sih Bu. tinggal sosialisasi. Kemarin tuh rencana itu kan sebenarnya sama ya Bu ya, aplikasinya KP. Kalau KP kan sudah kita sosialisasikan, tapi karena biar cepat gitu prosesnya, kemarin kita di SE-nya itu sudah kita cantumkan untuk mutasi kepada Surakarta dan ID-nya itu. Ya, tapi untuk tata caranya, penggunaannya itu secara resmi memang belum Ibu untuk disosialisasikan kepada para pengguna JK. Jadi saya hanya melihat bahwa ini jenengan nulis ini kan seolah-olah ini belum dilakukan karena belum disosialisasikan. Ada tahapan nanti sosialisasi nggak tahu bulan apa gitu kan, ini kan proses. Tapi di sini kok sudah ada sebelum nanti juga. Nah ini yang agak rancun. Nanti mungkin penulisannya jenengan ini karena masih pada proses
akan membuat aplikasi ini tentunya belum ada ini implementasi karena belum selesai juga. Jadi kan milestone-nya ya Mas ya. Siap Ya, itu. milestone-nya itu tahapannya ini sebenarnya jenengan itu mau kemana? Apakah nanti proses ini selesai penulisan karya, istilah karyanya ini pada selesainya itu pada pas di launching. Nah itu kan ini pas di launching tentunya mohon maaf kan ini kan belum dilakukan gitu ya. Jadi nanti mungkin mohon maaf kalau saya salah ngomong seperti itu Pak ya. Jadi maksudnya ini jenengan membuat aplikasi. Jadi tahapannya seperti itu kan seperti ini. Nah, apakah ini rapat masih membutuhkan pembahasan untuk membuat aplikasinya, terus tahapan yang selanjutnya ini nanti baru mengumpulkan itu masukan terus apa. Nah, jadi tidak langsung buka karena tadi nanya ini selesainya kapan? Iya. Belum akan, tapi sudah kesannya sudah ada hasil. Hasilnya ya Sudah ada hasil ini. Oke. Sudah dan urutannya sebelum dan sudah ada implementasi. Itu dulu Pak. Selanjutnya dari Bapak Wirta, Bapak Yuli. Terima kasih, Bos dulu nih, Mbak Marisa. Terima kasih atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena firman kenikmatannya sehingga siang hari ini karena sebenarnya mau Jumat, kalau sekarang Jumat metode saja terus ditunjukkan sekarang. Tapi prinsip kemarin kami sudah ini kan orientasi pengenalan nilai dan etika. Nilai dan etika dari P3K itu adalah berakhlak. Nilainya di situ. Saya pun sebagai PNS yang sudah lama pun ternyata kalau kita melihat berakhlak itu satu persatu itu betul-betul ini, betul-betul kalau kita menjiwai itu betul-betul kita bisa akan melaksanakan kerja dengan baik. Coba teman-teman bayangkan ya, bayangkan bahwa berakhlak itu satu persatu gitu, satu persatu. Kita bayangkan apa sih maknanya berorientasi pelayanan. Di situ ada indikator perilakunya apa. Kemudian nanti kalau kita sudah pahami semuanya, kita bekerja itu enak, kelihatannya ada panduan dari situ. Nah kemarin Pak Karis dalam penyusunan laporan ini jenengan harus berpedoman pada berakhlak. Ya, jenengan mau buat apa? Ambil dari satu persatu dari indikator berakhlak. Itu pembukaan dulu. Selanjutnya kita patut bersyukur ya di BKPSDM ini mendapatkan P3K yang betul-betul P3K. Mungkin ya maksud saya. Jadi dulu itu rohnya P3K itu kan sudah punya pengalaman, gitu, punya profesional lah, gitu. Nah itu di BKPSDM semuanya alhamdulillah seperti itu. Kita nggak bisa bayangkan nonton yang misalnya di seperti lain yang kemarin ada yang mengeluh-ngeluh itu yang seperti itu. Nah tapi mereka harus juga mempush, mengejut bahwa semuanya itu punya tugas masing-masing dan harus berkompeten di jabatannya. Alhamdulillah termasuk Bu Karisma ini ya melihat ya inilah P3K yang sebenarnya itu apa nih Pak? Itu. Oke. Saya lanjutkan. Saya kemudian kemarin memang saya yang menjadi mentornya. Tadi sudah saya sampaikan berorientasi pelayanan. Coba kita satu-satu bilang deh. Bu Karis, saya sampaikan. Bu Karis, jenengan punya tugas fungsi. Tadi sudah sampaikan. Beliau adalah analis pengembangan kompetensi. Dilalah tupoksinya sekarang itu termasuk salah satunya adalah mengelola tentang jabatan fungsional di situ. Nah, jabatan fungsional itu sebenarnya berat banget ya. Saya pun juga dulu ketika dimasuk saya juga langsung ke jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu kalau tidak salah di pemerintah Kota Surakarta itu ada sekitar ya 60-an jenis lah, perawat, bidan, dokter.
nutrisionis dan sebagainya. Masing-masing itu ada 3 aturannya dulu. Ada menpannya, ada PKN-nya, ada tunjangannya, ada masing-masing gitu. Berarti kalau 3 kali 60 berarti 180 aturan. Nah seperti itu, wah berat memang, berat. Nah kesini agak diperringkas itu. Aturannya menjadi satu jabatan fungsional itu. Jadi masing-masing tidak ada, hanya mungkin yang tidak disebut yang masih berlaku itu. Nah di sini saya sangat mendukung apa yang disampaikan Mbak Karis, penggalian isunya berdasarkan nilai dan etika berakhlak. Yang pertama, sebagai seorang ASN berorientasi pelayanan, kebetulan kita BKPSDM ini pelanggan kita itu adalah ASN. Nah, dalam indikator perilaku dari berorientasi pelayanan itu adalah bagaimana kita memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan itu PNS. Pak Kapten sering bilang, kalau kita sebagai pelayan, tempatkan jenengan itu sebagai yang dilayani. Jadi tahu apa kebutuhan mereka dan sebagainya. Dan dari data yang sudah dihimpun Bu Karis tadi bahwa betul mungkin paron ya antara fungsional dan yang fungsional dan non fungsional. Fungsionalnya 4.000 berapa tadi? Oh, lebih banyak berarti ya. Lebih banyak. Dan fungsional itu butuh pengelolaan. Pengelolaannya apa? Kalau orang CPNS misalnya teman-teman ada Mbak Salma, kemudian Mbak Ivana, Mbak Ida, itu jenengan masuk fungsional itu pertama kali adalah nanti di sumpah PNS gitu. Setelah di sumpah PNS, hari itu juga harus langsung diangkat menjadi fungsional. Itu kalau fungsional. Kalau yang bukan fungsional tidak usah diangkat, PNS kok selesai. Jadi fungsional itu tahapannya banyak. Kemudian setelah diangkat fungsional, nanti jenengan mengumpulkan PAK. Gitu. Yang belum kita punya sebenarnya itu adalah PAK sekarang melekat di SSN mudah ya kita lihat, alhamdulillah. Ya, dulu saya berangan-angan ini jane PAK-nya teman-teman itu tercatat di mana toh gitu. Jadi kita tidak tahu, tapi sekarang di SSN ada ya. Ada tinggal lihat, alhamdulillah. Nah, setelah saat itu ketika kita sudah mengumpulkan PAK, mereka uji kompetensi ada yang namanya kenaikan jenjang. Ya. Kemudian kalau naik pangkat sama naik jenjang itu juga butuh persyaratan yang lain, gitu kayak seperti yang di aplikasi tadi. Nah, kemudian ada lagi yang mau masuk ke fungsional, itu namanya perpindahan. Itu juga butuh pengelolaan tersendiri. Salah satu yang diambil oleh Mbak Karis ini, menurut saya dulu memang digagas Mbak, yang semua layanan yang ada di mutasi kalau bisa kita digitalisasi meskipun belum terintegrasi dengan portal. Memang karena dulu mengintegrasikan ke portal itu berat. Artinya berat. Kalau kami mutasi langsung membuat, kalau terintegrasi ke portal memang udah. Misalnya syaratnya SK ya di portal sudah ada. Apa itu sudah ada. Kemana nanti kalau misalnya diklik itu sudah terupdate sendiri dari pertama ke mudah seperti itu. Cuman kalau kami bangun ke portal langsung terintegrasi itu kelemahan begitu. Ya udah kami potong dulu. Yang penting tadi berorientasi pelayanan, Mbak Karis harus memahami apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Tadi sudah disampaikan biar cepat, transparan, mengurangi disparitas datanya dan sebagainya. Coba buat harus teraplikasi ya, dari OPD langsung upload semua mutasi. Kalau bisa nanti kedepannya seperti itu meskipun masih terpisah. Nanti kedepannya kalau mau kita integrasikan ke portal itu nantilah gitu ya. Termasuk yang tadi disampaikan KP itu KP sudah digital juga.
meskipun masih berhenti pada belum terintegrasi dengan kota itu meskipun seperti itu. Nah, beliau Bu Karis ini pokoknya saya pesan dengan harus mengejawantahkan berakhlak itu satu persatu dalam penulisan laporan jenengan. Oke, berorientasi pelayanan diambil jadi jabatan fungsional butuh pelayanan cepat, butuh efisien dan sebagainya sudah sampaikan tadi. Gitu. Nah, setelah seperti itu apa dengan berhenti di situ? Tentunya enggak. Jenengan mau buat apa? Mau buat aplikasi? Jenengan bisa buat aplikasi sendiri? Tentunya tidak. Jenengan harus berkolaborasi dengan tim IT, teman-teman yang bisa. Itu harus dilaksanakan. Itu sambil membayangkan berakhlak itu seperti apa. Gitu. Nah, setelah dengan tim IT, tentunya di situ ada diskusi, gitu. Diskusi sesuatu yang harus disusun apa, syaratnya apa dan sebagainya. Tentunya dalam penyusunan itu harus dengan apalagi ini yang berkaitan dengan berakhlak. Nah, tentunya dengan harus belajar nih syarat-syaratnya, naik jenjang itu apa toh? Oh ini berarti kompetensi manusia tambah di situ terkait dengan syarat-syarat fungsional. Nah, panjang deh nanti kalau saya mau ngambil. Ya. Jadi seperti itu satu persatu. Persis minimal. Ya. Persis seperti ini Bu. Persis seperti ini. 7 menit. Persis seperti ini. Jadi masing-masing ini menurut saya tidak hanya berlaku pada Mbak Karis atau teman-teman mungkin yang baru ya. Kita yang berlaku bagi kita semuanya. Bagi ASN utamanya di BKPSDM, bagaimana kita bisa mengejawantahkan budaya kerja. Kalau di kita ini budaya kerja berakhlak dalam berkinerja setiap harinya. Itu semuanya sudah tertuliskan di situ. Kolaboratif. Iya, kolaboratif dengan tim IT. tim IT tadi. Kemudian kompeten itu yaitu harus belajar isinya apa sih seperti itu. Akuntabel pasti, akuntabel pasti seperti itu, transparan, tidak ketemu dan sebagainya. Nah, semuanya sudah masuk lah menurut saya seperti itu. Kemudian tadi yang perbandingan, jadi dalam penulisan laporan saya ya kurang tahu ya apa tahapannya di situ. Cuman ketika di Grafim itu ada uji coba, misalnya uji coba. Nah, di uji coba itu sebenarnya kita sudah bisa membandingkan antara yang dulu kemudian diuji coba terus hasilnya seperti apa, itu sudah kelihatan meskipun belum di launching. Saya kira ini termasuk yang seperti itu. Memang aplikasi ini mulai begitu masuk itu barengan dengan KPU. Kan kenaikan jenjang ini itu awal dari kenaikan pangkat, gitu. Itu ya. Jadi naik jenjang dulu baru kenaikan pangkat. Nah, itu barengan ya. KP dulu Pak. Iya, maksudnya idenya itu, tapi idenya itu bahkan sudah ada maksudnya. Bukan ini ide dari lama terus tinggal nemu begitu. Ya memang sudah ada. Nah, KP sudah alhamdulillah ya meskipun masih berhenti belum terintegrasi. Ya sudah terbangun KP-nya. Nah ini syarat bagi teman-teman pejabat fungsional yang mau KP ya, berbarengan dengan naik jenjang. Ya. Yang terakhir kita kalau nggak salah mau proses 54 Pak. 54 tapi ini masih proses tertahan di IMUD. Ya itu sudah lain ya, aplikasi lain. Yang penting dari OPD ke kita itu sudah mulus gitu loh. Artinya takut kurangan langsung apa ya? Kalau kekurangan nanti kita hanya tinggal klik untuk mengembalikan saja. Nanti mereka sudah mendapat notif BWA. Nah itu kurangnya kamu uang misalnya seperti itu bisa ya. Nanti kita kembalikan dan menggunakan mendapatkan notif itu. Jadi segera bisa ditindaklanjuti untuk kekurangan dokumennya. Oke, nanti dalam perbandingan itu mungkin yang disampaikan Bu Sek tadi ada benarnya juga. Kalau dengan bisa tadi kan ada masa uji coba nih, bisa membandingkan antara yang dulu manual. Misalnya gini, saya berpikirnya sederhana saja. Ketika dulu ada manual, kita ngecek datanya kan sehari ya. Sehari itu dapat 5, tapi kalau
dengan aplikasi itu tinggal klik baca gitu. Itu sehari dapat 100 lah, 100. Misalnya seperti itu. Itu seperti itu. Nah, itu alhamdulillah sangat membantu sekali. Nah, saya sepakat dengan Bu Karis tadi bahwa ke depan memang harus kita integrasikan dengan portal, karena lanjutan dari outputnya aplikasi ini itu kan SK. Nah, SK itu sebenarnya harusnya sudah masuk di portal dan tinggal klik untuk apa tuh yang update itu, klik sing update mbak sinkro, sinkro makanya di sinkro itu berarti si A dari pertama sudah menjadi muda. Cuma sekarang kita masih keluarkan yang fisik, belum TTE ya. Kalau TTE manual lah. TTE baru dikasihkan ke petugas update, baru diupdate di portal. Jadi masih seperti itu. Update-nya juga 2 kali Pak. Di portal juga update sendiri, si ASN juga update-nya. Oke, kalau nanti update-nya sekali di portal, baru dengan web service langsung ke ASN. Itu cita-cita Pak Nona seperti itu Pak. Nah itu, saya kira ngaten Ibu, saya mendukung banget. Ini insya Allah akan mempermudah, karena melihat apa yang harus dikelola 4.000 sekian, 4.700-an. Kalau enggak digital seperti ini, nanti akan kesulitan gitu. Termasuk nanti yang lain bisa digitalisasi, digitalisasi, dan ya sambil jalan gitu. KGB sudah, KB sudah, ini sudah gitu. Nah nanti masih izin belajar gitu, si paten itu bukan kembali. Oke, saya kira itu, dan selamat bagi Mbak Karis. Sudah Mbak Karis, semoga juara nggak penting menurut saya. Yang penting hasilnya ini bermanfaat bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Saya kira itu Bu Sen. Saya penting. Untuk pemenuhan EKPP. Tapi kalau saya melihat seperti ini ya, ini mestinya juara. Sampai di sini toh ya, nggak ada apa-apa lagi. Sudah, ini sudah selesai. Ini yang Oke. terakhir ini Nanti jawabannya. kami berharap ilustrasi ini, 1, bisa terintegrasi dengan portal. 2, tindak lanjutnya secara publikasi memang belum kita sosialisasi. Dan ini sudah siap disosialisasikan ya? Masih kemarin tuh ada feedback Pak. Jadi untuk dari pengguna itu, mereka kan kemarin tuh hanya kenaikan jenjang saja. Kalau bisa nanti kita sampaikan mulai dari proses pengangkatan dan sebagainya itu masuk di aplikasi tersebut. Jadi masih akan kita perbaiki lagi. Kemarin saya sudah matur sama Kang Heri, baru proses lagi. Oke. Kalau bisa sebagian, misalnya ya ini sudah bisa jalan, saya kira ya jalan nggak apa, nanti tambahin menu apa, pengembangan menu apa gitu. Itu mungkin bisa nih. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan selaku mentor, dan semoga sukses Pak Karis, dan alhamdulillah sudah selesai dengan baik atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, tanggapan? Jangan dipedal lagi. Mau tanya? Ayo. Teman-teman, sesi tanya jawab saya buka. Ya. Silakan. Topiknya mana? Sudah kan udah Pak, tadi udah kayaknya sudah di Pak. Ya, oke teman-teman. Saya kira jenengan yang baru Bu Ivana nanti pasti dengan akan seperti ini, malah lebih kalau PNS. Derajat, kemudian 2 kali judul dulu.
dan tidak hanya dengan teman-temannya, dengan diuji beneran diuji ada beneran gitu. sebenarnya Uji ada dosen di asmara. Monggo tanyakan. Nah, juga harus berpikir membuat apa gitu. Pembelajaran ini kan nanti pembelajaran dan kayak sini ya. Nah, tentunya nanti juga tulisannya yang berikut. Untuk Jumat nanti Pak Agus sama Mbak Natsma. Mbak yes, Mbak Belajar Asma. sih. Itu hanya teks. Oke. Monggo. Ada yang tanya dulu? Tanya Puaskan. Bu. Ya, tanya dulu. Sederhana saja. Jadi sedikit saja Bu Karis terkait dengan aspek berapa itu kan orientasi pelayanan lebih cepat ini dalam hal apa saja, karena kalau untuk PD pasti kan mengharapkan hasilnya outputnya juga lebih cepat. Kalau untuk usulan lebih cepat outputnya kan belum keluar, mereka akan menantikan outputnya bukan usulan itu. Hasilnya itu bagaimana yang solusi atau rencana ke depan biar hasilnya lebih cepat juga. Kalau Nanti mentornya Mbak Agus jawab juga. untuk orientasi pelayanan ini sebenarnya tidak hanya cepat juga, tapi ya Pak, lebih responsif juga. Kebutuhan ASN mudah dan akurat. Selain cepat, kita juga menginginkan keakuratan data tersebut. Rokok sih. Narasumber. Begini Pak Dendi, selain cepat, kita juga diharapkan untuk akurat terhadap datanya, karena kemarin yang saya rasakan di sini pertama kali itu hampir 50% yang saya kerjakan itu salah Bapak Ibu terkait karena tidak ada keakuratan datanya. Karena itu kita di sini pun selain prosesnya tersebut, kita di sini kalau bisa ada memunculkan cek data SK dulu sebelum SK itu dicetak, seperti itu. Kalau untuk prosesnya mungkin ini juga akan sangat lama karena ada peraturan baru terkait imut dan kita bergantung dengan hal tersebut ya Pak. Jadi kalau benar-benar cepat kita sepertinya belum bisa karena ada aturan terkait imut itu yang menentukan dari BKN. Jadi bukan kewenangan kami, seperti itu Pak Dendi. Cek data SK itu apa itu? Cek data SK itu jadi sebelum SK itu dikasihkan kepada pengguna, itu di situ bisa dicek dulu data SK-nya itu apakah sudah benar atau belum. Nanti setelah itu ketika sudah benar baru gitu untuk mengurangi keakuratan data. Begitu. Ini kan banyak anak-anak dikembalikan waktu. KP. Oh, KP itu Makanya kayak cek data ini kan nanti Iya. biar karena ada disparitas data tadi Bu. Antara Porpar dan CSN itu banyak sekali disparitas datanya di situ. Begitu Pak Dendi? Saran saja Nggih. Bu Karisma nanti Siap. mungkin karena ini prosesnya tidak pendek nih, karena ini panjang, mungkin ada suatu apa nih update data yang itu misalnya aku ngecek kok suwe men tahu posnya gini gitu lah. Ya itu sudah Pak Dendi kemarin baru kita bicarakan dengan Kang Eri dan ini baru diproses. Jadi memang kemarin saya minta ya Kang Eri di situ nanti ada bahwa ini prosesnya baru apa, baru proses BA, betul. Ada checking-nya, ini proses apa, ini baru sampai sudah proses di imut itu sudah kita koordinasikan dengan Kang Eri kemarin, tapi memang belum jadi Bu. pengembangannya dibuat SOP, jadi SOP pengusulan itu tanggal berapa
kira-kira Iya. pengusulan sampai BKN-nya itu yang Oh, diatur. Jadi Oh, nanti pelepasan dari iya, BKN kita bukan urusan bukan. kita, kewenangan kita. Oh, Jadi kita biasanya pada pekerjaan kita apanya ya. Oh, Tanggung SOP jawab itu kita. memang sampai di dinas saja Iya, ya Bu ya. dinas Oh aja. begitu. Oh jadi Oh, satu hari siap. di dinas selesai, Oh, kita oke. usulkan, yang usulkan bukan kewenangan Kewenangan kita. Oh, di sana. Oh, Buat siap, yang Ibu. SOP 3 hari jadi nah nanti teman-teman udah jadi itu jadi bukan jadi Jadi diterima di sini. HP-nya enggak Oke. terus prosesnya Prosesnya. kita kirimkan ke Ke BKN-nya gitu ya Bu. Oke Bu. Siap Iya, Bu. iya. Iya. Jadi lebih ini Iya. kita enggak akan merasa bersalah. Iya. Oke. Iya. Begitu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Ayo, Enggak. mental enggak ya Bu. Ampun. Ya. Mungkin Pak Ira mau menambahkan? Iya. Oke. Dari apa yang disampaikan, jadi sebelum dan sesudah apa positifnya apa ini real kenyataan itu ada perbedaan, ya, perbedaan ya kecepatan, keakuratan dan sebagainya ada secara real, karena ada. Nah minimal itu sudah mengurangi durasi waktu proses, minimal seperti itu. Dan dilalah tersangka dalam proses ini apa kenaikan jenjang dan imut ini loh sebenarnya itu imutnya ini bukan pendapat ya memang harus kita lakukan tapi butuh waktu lagi. Nah ini akan kita sampaikan ke perangkat daerah atau ke semua ASN. Sekarang kita memang harus seperti itu dan kita pun tidak artinya ya mesti banyak buat ini masuk berita acara dibuat, setelah berita acara tanda tangan semuanya mintakan surat pengantar dari wali kota selesai memasukkan ke imut kita menghubungi PIC kurangnya apa nanti dipenuhi segera penuhi gitu kita terus seperti itu minimal yang dibuat oleh Mbak Kars ini secara real saya melihat sendiri itu sudah ada bedanya dengan yang dulu minimal itu. Nah pengembangan misalnya nanti ada tracking proses, kemudian yang disampaikan Bu Sek tadi kita harus buat SOP memang mungkin SOP kita juga harus dirubah semuanya karena adanya yang begitu. Oke di ISO-nya nanti kita rubah semuanya itu tambahan saja. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya? Oh iya, monggo Pak Joko. Ya. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah YBS itu mendapatkan SK setelah proses di imut ya. Betul, iya Pak Joko. Kemudian YBS mendapatkan SK lewat WA atau kita hubungi? Kalau untuk sementara ini masih kita hubungi Pak. Jadi kita masih by phone. Nggih, pengelola. Nggih. Kalau rencananya kalau seandainya itu nanti sudah berjalan kan enak ya Pak, tinggal klik di situ nanti sudah terunduh secara otomatis. Begitu SK-nya. Jadi kita tidak perlu lagi menghubungi pengelola karena mungkin nanti setelah di aplikasi tersebut bisa muncul notif di HP-nya bahwa untuk aplikasinya sudah pengajuannya sudah selesai, SK-nya sudah selesai dan dapat diunduh di aplikasi seperti itu. Ngoten Pak Joko? Berarti itu ya, nanti ke pengelola dulu atau ke YBS? Kalau sementara ini untuk yang mempunyai akun hanya pengelola saja karena kita melakukan biar untuk kemarin tuh gini Pak Joko, ketika pertama kali itu kan biasanya mereka disuruh menginput sendiri pakai Excel itu loh Pak. Nah di Excel itu mereka inputannya tuh banyak yang salah juga. Jadi antara inputan dan kita data di portal semuanya tuh kadang nggak sesuai. Karena itu kita perlu memerlukan kayak double check ya Pak. Jadi semua pengajuan lewat pengelola dulu agar mereka sudah memverifikasi bahwa yang dikirimkan ke kami sudah benar meskipun masih ada kesalahan yang mungkin sekitar 10 atau 5% lah. Nggih, begitu Pak Joko. Ya, cukup. Terima Oke. kasih. Makanya kalau nanti ini memang kantor orang dan mungkin wajib harus terintegrasi dengan portal. Kalau saya melihat yang pelaksana kemudian itu udah data itu tinggal klik gitu ya, mau misalnya si A mau pindah ke sana ya tinggal manggil si A pindahnya kemana
cetak SK selesai. Datanya minim lah kesalahan gitu, karena sudah terverifikasi di portal. Nah ini memang masih terpisah dengan portal Pak Joko, jadi nanti Pak Joko bisa membantu untuk mengintegrasikan itu dengan portal. Nanti memang harus, menurut saya terintegrasi dengan portal. Nah terintegrasi dengan SISN kaduan ya, portal portalnya biar ke web service-nya ke SISN. Oke. Ya sekali lagi yang seperti ini pasti butuh pengembangan, butuh ya pengembangan saja, pengembangan dari sisi harus integrasi dengan ini, pengembangan yang tadi SK-nya masih manual gitu, masih diberikan secara manual. Kalau yang portal sudah begitu klik arsipkan ya, itu langsung masuk ke dokumennya masing-masing. Ya kan kalau sudah ke portal bisa. Gitu. Masih update manual. Ya masih yang Terima kasih Pak Ya. Julian, Busek, dan rekan-rekan kerja semuanya untuk kegiatan siang hari ini. Setelah kita saksikan bersama-sama paparan pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Mufidah Amalia Solehah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.